Perkenalkan, nama saya Virgilia Orchen Gajing, Prodi Manajemen Kampus TIE YPUP, beserta mata kuliah Metode Kuantitatif dalam Bisnis, dosen Hari Yulianto, SE MSI. Di sini saya akan uraikan secara singkat dari materi pertemuan 2 tentang teori pengambilan keputusan. Keputusan adalah pemilihan di antara berbagai alternatif menurut James A.F. Stoner. Ada pilihan atas dasar logika atau pertimbangan, ada beberapa alternatif yang harus dipilih salah satu yang terbaik, ada tujuan yang ingin dicapai, dan keputusan itu semakin mendekatkan pada tujuan tersebut. Pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku atau kelakuan tertentu dari dua atau alternatif yang ada, menurut George R. Terry. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti atau digunakan sebagai suatu cara pemecahan masalah. Fungsi dari pengambilan keputusan itu sendiri yaitu kelanjutan atau permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah secara individual dan secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Yang kedua yaitu futuristik, bersangkut paut dengan hari depan, masa yang akan datang, di mana efek atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Tujuan dari pengambilan keputusan ada dua, yaitu bersifat tunggal dan bersifat ganda. Bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah, artinya bahwa sekali diputuskan tidak ada kaitannya dengan masalah lain. Sedangkan bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan menyangkut lebih dari satu masalah, artinya keputusan yang diambil sekaligus memecahkan dua atau lebih masalah yang bersifat kontradiktif atau yang bersifat tidak kontradiktif. Unsur pengambilan keputusan. Unsur dari pengambilan keputusan itu sendiri ada 4. Yang pertama, tujuan dari pengambilan keputusan. Yang kedua, identifikasi alternatif keputusan yang memecahkan masalah. Yang ketiga, perhitungan tentang faktor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan manusia. Yang keempat, sarana dan perlengkapan untuk mengevaluasi atau mengukur hasil dari suatu pengambilan keputusan. Dasar dari pengambilan keputusan yaitu intuisi, pengalaman, wewenang, fakta, dan rasional. Intuisi yaitu pengambilan keputusan yang berdasarkan perasaan yang sifatnya subjektif. Meski waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan relatif pendek, tetapi keputusan yang dihasilkan seringkali relatif kurang baik karena sering mengabaikan dasar-dasar pertimbangan lainnya. Pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena dengan pengalaman yang dimiliki seseorang, maka dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung ruginya dan baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. Wewenang biasanya dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahannya atau oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Hasil keputusannya dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama dan memiliki otensitas atau otentik, tetapi dapat menimbulkan sifat rutinitas. Fakta berdasarkan data fakta empiris dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, tingkat kepercayaan terhadap mengambil keputusan dapat lebih tinggi sehingga orang yang menerima keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada. Yang terakhir, rasional. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasio, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, dan lebih transparan dan konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan.
Pada pengambilan keputusan itu sendiri secara rasional terdapat beberapa hal, yaitu kejelasan masalah atau tidak ada keraguan dan kekaburan masalah, orientasi tujuan, kesatuan pengertian tujuan yang ingin dicapai, pengetahuan alternatif, seluruh alternatif diketahui jenisnya dan konsekuensinya, preferensi yang jelas, alternatif bisa diurutkan sesuai kriteria, hasil maksimal, pemilihan alternatif ekonomis yang maksimal. Demikian uraian singkat materi tentang teori pengambilan keputusan dari saya. Harapan kedepannya dari hasil belajar metode kuantitatif dalam bisnis, semoga selalu menyampaikan ilmu dan informasi yang membuat mahasiswa dapat memperoleh suatu pengalaman dan inspirasi yang lebih luas. Terima kasih.